Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu Guru hebat. Saya Desilia Kurniawati MPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Unit Kerja SMP Negeri 2 Lempuing. Kali ini saya ingin mengimplementasikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani, sedangkan anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila bulir-bulir jagung atau biji-biji jagung itu ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung itu adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, akan tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit dengan kualitas baik, namun dia tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan yang baik, serta cahaya matahari, dan juga tidak mendapatkan tangan dingin dan keuletan dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal dan maksimal dalam pertumbuhannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memerdekakan manusia. Merdeka dapat diartikan selamat dan bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Pendidikan yang menghamba kepada anak adalah pendidikan yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali minat dan bakat, serta menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar yang sejati, yang selalu ingin tahu dengan perkembangan informasi dan teknologi, serta suka dan senang membaca yang sesuai dengan asas Trikon Ki Hajar Dewantara, sehingga akan terbentuk profil pelajar Pancasila. Implementasi pemahaman filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dapat dilakukan dengan cara menanamkan karakter dan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga akan menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia adalah sebagai anggota masyarakat, sehingga dia tidak merasa hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain.
Menanamkan karakter dan budi pekerti dapat dilakukan melalui interaksi dengan peserta didik. Guru berperilaku dengan baik, menghormati setiap peserta didik dengan karakteristiknya masing-masing. Guru berperilaku sopan santun dan bertata krama dengan baik, karena peserta didik akan meniru kita sebagai guru. Implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dapat dilakukan juga dengan cara merencanakan pembelajaran yang variatif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kontekstual. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan kebebasan dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada karakteristik peserta didik kita, dengan tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik untuk tetap aktif, kreatif, dan mandiri dalam pembelajaran, sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan demi tercapainya kodrat mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang telah saya lakukan. Sebagai seorang guru, jangan pernah lelah untuk belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.